Ini energi yang luar biasa banyak DM yang masuk minta tolong supaya Bang Rani memberikan solusi buat kita semua. Sebentar ya teman-teman ya. Wah, sesinya mau diakhiri. Bang, ini Ya, luar biasa Bang. Sesinya sudah mau diakhiri. ah, Rupanya teman-teman yang masukin DM luar biasa yang banyak hmm, bertanya nih Bang. Saya bacakan beberapa aja. Abang tolong tolong coba kasih solusi ya buat kita. hmm, Koko, terima kasih. Ternyata benar, tidak bisa hidup ini hanya sekedar dimotivasi, tapi harus ada solusi. hmm, Dan terima kasih Bang Rani Badri, gurunya Koko yang hari ini sudah berbagi. Saya merasa sangat terberkati. hmm, Boleh tanya Koko kepada Bang Rani. Saya lihat Bang Rani seringkali di Instagramnya juga membagikan tulisan. Apakah hmm. ada copywriting yang tepat supaya kita bisa menarik audiens? Mengingat tadi Koko mengajarkan tentang bagaimana public speaking saat kita presentasi di depan orang. Itu berguna, sekarang saya akan aplikasikan dalam live-live video saya maupun YouTube saya. Hanya saja, untuk tulisan-tulisan, apakah Bang Rani punya solusi dalam menciptakan copywriting yang tepat agar audiens ataupun para pembaca mau berinteraksi dengan kita? Langsung jawab, Ya, langsung jawab. Oke. ya, jadi Jadi ini gini, sesinya langsung tanya jawab ya, Bang. Kalau tadi kan ya, sesi sharing. Ini ini beberapa jawab, pertanyaan yang bagus-bagus saya tanya. Ya, saya jawab dulu ya. Oke, ya. jawabannya begini. Berilah sesuatu yang dekat, bukan yang jauh. Di dekat kita begitu banyak permasalahan, begitu banyak permasalahan. Maka lihat ada masalah apa yang berkaitan dengan produk kita atau bukan. Lalu bagaimana mengatasi masalah itu? Bagaimana how to-nya? Susun kalimatnya. Itu doang caranya. Itu teknik jurnalistik. Ada masalah, lihat masalah, oke. Kemudian apa sebab masalah itu terjadi? Beri sebuah solusi dan bagaimana menjalankan solusi itu. Cukup hanya itu dong. Beres. Jadi artinya pada saat kita mau ibaratnya menciptakan satu copywriting yang bagus adalah menyelesaikan masalah itu dengan cara yang dekat, bukan cara yang jauh gitu ya, Bang ya. Iya, lihat dulu ada masalah apa. Ada masalah apa? Kenapa? Apa penyebab masalah itu terjadi? Ini kunci. Dengan melihat dua pola ini, sudah memunculkan kreativitas dalam diri kita. Maka bagaimana memberi solusi dari masalah itu? Dan bagaimana caranya? Itu tok, maka kita akan menjadi orang yang kreatif. Jangan menulis agar kita dianggap hebat. Nggak akan sampai. Lihatlah ada masalah apa. Karena dengan melihat masalah, maka muncul sebuah solusi. Tetapi banyak orang menulis ingin dianggap keren, ingin dianggap hebat, ingin dianggap jago. Maka hanya menjadi bias waktu saja. Tidak menjadi inspiring. Padahal semua orang membutuhkan solusi. Dan bagaimana menjalankan solusi itu. Itu jawabannya, kira-kira. Saya tidak pernah Berarti, mencari, di dalam membuat kos, saya tidak pernah mencari kata-kata. Ketika saya mencari kata, saya akan kehilangan kata. Maka saya melihat saja. Buka trading topik, lihat di media, oh hari ini ada masalah tentang corona. Apa penyebab corona? Dan siapa yang terkena dampak corona? Wah, banyak sekali. Bagaimana cara kita untuk mengatasi mereka, memberi suatu inspiring buat mereka? Muncullah kata-kata di situ. Tapi kan banyak orang nggak seperti itu. Banyak orang, ini keren nih kata-kata ini kata bagus nih, puitis nih. Anda ingin memamerkan diri Anda atau menginspiring orang? Kan itu pertanyaannya. Kira-kira cukup ya? Jawaban itu ya, cukup nggak kira-kira? ya, berarti sebenarnya tadi dalam pertanyaan dia udah terjawab ya. Kita nggak Iya, bisa sekedar hanya memotivasi orang, tapi benar, inspirasi itu adalah menginspiring kan. iya, Jadi from the soul gitu. Adalah mungkin tulisannya hanya beberapa bait, tapi itu iya, dari jiwa dia akan berimpact kepada orang lain. iya. Dibanding dia melihat, oh ini ada tulisan bagus nih, lalu dia copy, dia ubah-ubah dikit, itu nggak ada soul di dalamnya udah. Iya. Goalnya apa? Kan dipandang keren berarti kan? Nggak akan keren. Iya, Orang yang nggak akan orang keren. yang masih orang yang masih ingin dianggap keren, dia belum keren. Orang yang ingin
Jadi orang yang belum kaya kerap memamerkan kekayaannya. Tetapi orang yang sudah kaya raya katanya menyembunyikan hartanya, menghindari pajak. Aduh, Gitu kan? si abang siang-siang bang. Jadi, Aduh, si abang siang-siang nabok nih, pusing saya. Aduh, jadi itu saya jadi inget ya, tuh. Dulu abang pernah ngomong tuh waktu di kelas tuh sama saya. Tom, nah, orang yang ingin apa ya? Saya ingat waktu itu adalah orang yang ingin dianggap penting. Nah, bang, lanjutin bukan dulu orang bang. penting. Nah, Orang yang ingin, ya, orang yang ingin oh, dianggap penting, maka ya orang yang penting tidak ya ingin lagi dianggap penting. tidak ingin Jadi lagi dianggap orang penting. yang dianggap penting, berlagak penting, Berlagak penting. apalagi mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya. Orang yang Oke. penting adalah orang yang menjadikan kepentingan orang lain lebih penting dibandingkan kepentingan dirinya. Jadi kalau engkau ingin dianggap penting, Luar biasa. maka berpikirlah untuk kepentingan orang, bukan kepentingan dirimu. Ingin dianggap keren, dianggap hebat, itu kan kepentingan diri, bukan kepentingan orang. Simple? Aduh, saya lagi-lagi Nah, namanya juga guru saya, kanda saya ya begini enggak. nih. Kita Selalu di sama-sama charge up guru. lagi. Nah, Iya, pertanyaan abang. berikut, Terima pertanyaan berikut. kasih. Ya, pertanyaan berikut ya. Oke, Bang Rani mau tanya, saya ini penjual produk makanan ayam daripada ayam gepreknya ibu saya. Mau nanya dong Bang Rani, bahasa yang sederhana saat saya mau jualan online, apakah Bang Rani bisa nggak coba contoh, Bang Rani lah yang menjadi posisi saya, ingin membantu ibu saya jualan ayam gepreknya. Apa yang Abang akan tuliskan di media sosial Instagram Abang? Ya pertama, sebelum saya Ini menulis aplikasi ya sesuatu, Bang ya? iya, iya. Ini aplikasi ya Bang, Ya, maksudnya teman-teman minta, udah nggak cuma teori nih. iya, Umpama Abang lah yang ngalamin posisi dia, iya. Abang mau nulis apa gitu. Pertama, setiap kali saya ingin membuat copyright, karena ini pekerjaan saya zaman dulu. Ya, Sebelum saya self speaking, saya ini copywriter di sebuah agensi. Sebelum saya membuat satu copywriter, itu bahasa iklan, yang bisa mempengaruhi orang, maka saya harus tahu dengan detail dulu produk saya. Apa cita rasanya yang membedakan dengan orang yang lain? Apa keistimewakannya dibandingkan produk lain? Siapa kompetitor kita? Maka kata-kata itu langsung menggerakkan orang lain. Nggak bisa asal ceplok aja, ayam enak. Semua orang juga bilang ayam enak. Ayam asik, ayam murah, semua sama. Tetapi apa yang membedakan? Nah, untuk kita bisa menulis sesuatu yang berbeda, maka kita mesti mengenal dengan jelas produk kita. Jadi kirim dulu ayamnya ke saya nikmatin dulu. Loh ini benar, saya tanya dulu, ini di mana prosesnya apa bedanya dengan produk kompetitor. Maka muncullah kata-kata itu. Kalau enggak, nanti oh, iya iya. Ya, saya mesti Abang. rasakan dulu. Iya, iya, iya. Sekarang saya jadi mengerti. Selama ini banyak sekali, Bang. Saya itu tulus berbagi menolong orang. Ketika mereka tag saya di dalam produknya, saya kan bilang Hmm. ting challenge ya. Ting Hmm. itu kan saya ingin ketika sendok garpu beradu, puju ting, itu nama kecil saya. Saya ingin orang-orang ingat kembali bahwa di luar sana banyak orang yang kelaparan. Jadi saya Ya, menggerakkan yang namanya ting challenge supaya berbagi kebaikan. ya. Nah, pada saat saya jalankan itu, banyak sekali kan teman-teman yang nge-tag saya, produk makanannya di-tag, saya bantu retag, akhirnya mereka bisa jualan. Tapi kadang-kadang teman-teman ada yang beberapa bilang, Kotomi, saya kirimkan dong makanannya untuk Kotomi tes. Nah, saya selalu tolak, Bang. Berarti nggak boleh ya, Bang, ya, kayak begitu ya? Nah, kan Kotomi pasti pernah merasakan produk yang sama kan? Iya, jadi saya harus malah membantu dia merasakan, Iya, kemudian merasakan. saya menciptakan copywriting yang bagus dari saya, itu baru berasa membantu dia, gitu kan? Maka Jadi, terasa beda. Iya, Karena iya. kata-kata Jadi misalnya, kan saya tujuannya nggak mau ini, Bang. Tujuannya saya nggak mau, maksudnya gini, saya nggak mau nyusahin orang gitu loh, Bang, sebenarnya. Ketika dia mau kirim, saya bilang, jangan, saya ingin kamu jualan. Tapi dia tetap maksa. Dan akhirnya saya tolak, gitu kan. Nah, itu. Jangan ya, Bang, ya. Berarti saya harus selaraskan, gitu ya. Karena kalau diterima. Kotomi menikmati, maka hasilnya lebih berkualitas dibanding tidak menikmati.
Kan Iya, sekarang iya, iya, paham Bang. ketika kita mau jual handphone misal, ini counter kita, apa bedanya dengan counter yang lain? Makanya ada product selling, ada program selling. Itu beda banget itu. Nanti kita nggak bahas di sini, di tempat lain lah. Karena panjang Iya, sekali iya, iya. penjabaran product selling dan program selling tadi. Nah itu yang Product tadi selling jawaban. and program selling ya. Oke, teman-teman, ingat ya, ini Bang Rani ada mau janjikan kita nanti kapan-kapan kita atur lagi product selling and program selling. Ini Bang Rani nanti akan bagikan. Oke, lanjut Bang, lanjut dulu. Jadi ketika kita ingin membuat kata yang mampu menggerakkan hasrat orang lain, maka kita mesti riset itu pasti. Riset itu survei, mencoba produk yang sama, mencari perbedaan dari produk kita. Apakah kemasannya, apakah cara membuatnya, apakah cita rasanya, apakah macam-macam. Sehingga nanti bisa muncul perbedaan. Kemudian cari masalah apa dari produk orang lain, kita yang membedakan. Karena kalau tidak kita melakukan hal itu, kita nggak akan muncul sesuatu yang berbeda. Iya. Kalau Nah ini Bang, contoh nih Bang. Nah. Contoh nih ya, di sini ada teman saya Desain. Desain ini selalu baik hati Bang. Dia lihat sepatu saya, dia selalu menawarkan. Udah kali setahun kali saya tolakin terus. Jadi tiap kali dia bilang ke Tommy, saya ini jasa jual, bukan jual, maksudnya jual produk pembersih sepatu dan juga memang dia pembersih sepatu sport gitu loh Bang. Nah, dia selalu menawarkan saya, kok saya bersihkan sepatunya, kok kirimkan ke Bogor, nanti Nah, saya selalu tolak. Prinsip saya kan nggak mau menyusahkan orang lah, Bang. Tapi itu berarti salah ya, Bang. Karena selama setahun tidak pernah berhenti tuh. Dia selalu bilang, kok izinkanlah saya. Nah, berarti sekarang kalau Abang ajarkan ini adalah, oke, selaraskan energi, mungkin dia ada kesulitan yang dia nggak bisa ungkapin, saya terima, lalu saya rasakan apa yang nilai kualitas dari dia, saya ceritakan menjadi copywriting, membantu dia gitu kan Bang? Oke. Ya, jadi kan pada goalnya. Kan kalau kita membuat copyright yang bagus, ya kita mesti punya data. Ya. Kalau nggak ada data, nanti asumsi aja kacau dong. Berarti Abang nggak setuju tuh kalau cuma misalnya gini, Think Challenge hanya meretag doang. Menurut Abang itu kurang soul-nya. Kecuali kalau memang Tommy mau retag, setidaknya Oke, sekarang retag. Tapi kalau dia kirimkan produknya, Tommy harus mencicipi, ibaratnya mensyukuri, lalu melihat apa keunggulannya, lalu diceritakan gitu kan. Harus ada next step daripada Think Challenge. Ya, kalau pada kaitannya kepada copyright, harus begitu. Kalau kaitannya ke copyright. Iya. Kaitannya kepada, karena kan dalam satu hari ini kan jutaan informasi yang menjejali kita. Maka kita harus membuat perbedaan. Harus membuat perbedaan sehingga orang dengan pesan kita. Kalau kata-katanya dan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka kita mesti punya data. Jadi ketika dia mengirim suatu goalnya adalah untuk copyright, harus diterima. Harus terima, karena akan terputus ya Bang ya, energi ini ya. Tidak mengalir gitu kan Bang. Kali goalnya. Kali golnya Kotomin, saya ada sepatu, mau nggak? Bisa ditolak. Saya udah punya sepatu, berikan saja buat yang membutuhkan. Ini benar kalau kayak gitu konteksnya. Memang paham saya begitu, Bang. Paham. Halo? Paham. Halo? Ya, paham. Sampai di sini paham. Halo, Kak Tommy? Ya, halo? Gimana? Suaranya jelas? Halo? Halo? Halo, Kak? Halo? Ya, ada terputus sedikit, tapi udah sekarang jelas ya suara. Bang Rani, suaranya jelas? Halo, halo? Putus lagi. Oke, sebentar Bang. Oke Bang, ini sekarang kayaknya udah terhubung lagi nih. Udah jelas Bang suaranya? Udah jelas lagi ya. Oke Bang. Halo. Berarti sekarang gini, ketika ada keselarasan daripada audiens mengirimkan produknya, selama itu bukan karena wanting saya yang meminta kepada dia, maka saya harus terima. Kemudian saya kelola agar saya bisa bantu dia gitu kan. Tidak boleh saya mencantumkan sesuatu tanpa ada datanya. Iya. Konteksnya ke copywriter ya. Kalau ke konteksnya ke copywriter,
harus terima. Tapi kalau konteksnya bukan itu, kalau ketika Tommy dikasih sepatu, ya tanya, saya butuh sepatu nggak? Saya punya sepatu. Nah, bilang, terima kasih engkau beri aku sepatu. Aku sudah punya sepatu. Bolehkah engkau berikan kepada orang yang membutuhkan? Nah, itu benar, tolak. Gitu loh. Saya Iya, sendiri kan. betul Bang. Kalau Wah, Bang, ini ada nah, adik kita nih Bang, ada list tuh, join tuh list nah, tuh. di sini Salam nggak selaras kelihatan. Abang dan Koko katanya. Salam cinta. Wih, ini juga adik kita nih. Ya, oke Pertanyaan Bang, berikut satu pertanyaan lagi Bang, satu pertanyaan lagi yang ini sebelum ya. aku Eh, asar. Karena mau Kotomi, sholat asar. ya, ya, Karena udah ajan. ya, oke. Sebelum Abang sholat, oke, ini pertanyaan yang ini ya, eh, yang terakhir nih pertanyaannya. Putus-putus lagi. Bang Rani, Halo, halo. mau tolong tanya, Halo. ya, halo, iya, sekarang jelas suara? Putus-putus nih. Udah belum? Iya, teman-teman, ini mungkin apa Bang Rani karena dia tidak pakai WiFi ya, tapi pakai kuota, mungkin di sana sinyalnya lagi nggak bagus. Padahal masih ada satu pertanyaan ini yang menurut saya penting juga buat teman-teman tahu adalah bagaimana menggunakan copywriting yang tepat dalam memikat hati pelanggan, khususnya di online. Oke, coba ya, saya lihat ya, Bang Rani masih bisa tersambung atau tidak? Sebentar. Mantap, sering-sering online Bang Rani, selaras selalu. Oke. Coba ya, kita lihat. Oke. Sebentar ya teman-teman, saya akan coba lihat apakah Bang Rani masih bisa terhubung atau tidak. Tapi prinsipnya adalah, sekali lagi, beliau ini banyak melatih para artis dan aktor yang ada di panggung dunia hiburan, khususnya di bioskop dan juga panggung theatrical dan sebagainya. Pengalaman saya bersama beliau adalah beliau punya hati yang tulus untuk selalu membantu orang lain di belakang layar, ya. Jadi nggak pernah mereka apa ibaratnya dia menonjolkan dirinya, tapi justru dia membantu para artis dan aktor ini bisa punya public speaking yang bagus. Pengalaman jurnalis dia juga membantu dia untuk membantu orang-orang UMKM bagaimana bisa menulis dengan baik dan benar, baik itu untuk copywriting atau apapun ya. Teman-teman bisa follow Abang Rani ya. Ini saya juga masih menunggu terhubung. Bila tidak terhubung ya berarti sesi kita akhiri sampai hari ini. Hari ini kita selesaikan di sesi ini. Sebentar, ini ada so speaking ini ada Instagramnya nggak? Oh, ada. Anda follow aja Rani Badri Kalianda. Oke. Ya, silakan. Yang jelas, Kotomi hari ini sudah menghadirkan beliau. Ada satu lagi mentor saya. Sebenarnya mentor saya ada beberapa sih ya, tapi rencananya minggu depan saya akan menghadirkan satu mentor saya yaitu Prasetya M. Brata. Nah, ini Bang Rani udah terhubung. Oke. Segera saya lihat ya. Oke. Halo? Bang, ya. Ya. Oke. Ini segera asik banget nih si Abang pakai kuota aja bela-belain kita nih. Terima kasih sebelumnya Bang. Nanti diberkati berlimpah-limpah Bang. Bang, mau nanya. Ya. Ibaratnya tadi ada satu pertanyaan, gimana sih ya kan kalau copywriting tadi yang bagus sudah ada. Abang udah jawab. Tapi prinsipnya sekarang adalah gini. Dalam kondisi corona sekarang, kita semua terjebak di dalam rumah. Bisnis apa juga belum ada jalannya,
kalau misalnya kita ingin membangun follower kita di Instagram, memikatlah, ibaratnya memikat orang, bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memikat hati customer. Ya mungkin sama kali Bang ya. Jawabannya saya rasa kurang lebih mirip ya. Temukan dulu solusi yang dekat gitu kan. Karena goalku di Instagram aku malah mau belajar soal Instagram. Kalau Instagram ya, kan nggak semuanya kita hari ini pertama kalinya Abang Rani belain kita, dia live loh sama saya. Saya malah mau belajar lagi soal Instagram. Karena itu kan bukan domain saya. Itu jawabannya itu ahli Instagram. Bagaimana follower itu kan teknis ya. Tapi kalau bagian membuat kata yang menarik, nah, tadi jawaban yang sebelumnya. Tapi bagaimana follower banyak, itu nanti ada ahlinya lagi tuh yang bicara tuh. Saya juga mau belajar tuh. Iya. Makanya kemarin ini Bang, Mas Pras itu kan salah satu sahabat kita ya. Prasetya Brata, itu kan juga salah satu mentor saya. Dia itu kan sering terima kopi tuh Bang. Sering terima kopi-kopi dari seluruh penjuru Nusantara. Lalu dia terima, dia bagikan lagi, diajak kita berdua kan minum di rumahnya gitu ya. Nah, saya lihat ya itu sinyal yang tadi Abang bilang. Sinyal di sini naik turun ya. Sinyalnya naik turun ya. Jadi prinsipnya adalah menyelaraskan kembali ya Bang antara jiwa dengan pikiran kita dan ketulusan orang berbagi itu kita jangan tolak. Tapi bisa jadi ada dua hal. Satu, kita kelola lagi untuk tujuan kebaikan dia. Atau kita bisa mengajak dia melakukan ketulusan ini bagi orang lain. Ini yang saya hari ini juga belajar nih. Bang Rani, ya udah terhubung ya. Bang, secara kesimpulan berarti gini ya Bang, seperti contoh Mas Pras deh, ketika dia menerima kopi, ada dua hal yang kalau dari hasil tadi sharing Bang Rani, satu adalah dia menikmati kopinya. Dia mengolah datanya. Kopi Aceh ini dikirim sama teman kita dari Aceh. Bang Rani, jelas suara saya? Jelas. Oke. Jelas. Kopi ini dikirim dari Aceh, rasanya seperti apa, datanya dia udah punya, lalu dia bantu membuatkan copywriting yang bagus untuk UMKM ini. Atau yang kedua, tiba-tiba ada yang menawarkan sepatu untuk dikasih kepada Mas Pras. Tapi Mas Pras punya sepatu, Mas Pras bilang, berikanlah kepada mereka yang belum punya sepatu, yang kurang mampu. Jadi artinya ada dua hal. Satu, bisa kita kelola untuk bantu orang lain, yaitu yang memberi. Yang sang pemberi, artinya yang memberi kepada kita. Atau kita bisa mengajak si pemberi ini melakukan kebaikan kepada orang lain. Yaitu kita menjadi bagian dari pemberi, gitu ya Bang ya? Kurang lebih gitu ya? Betul. Oke. Wah, luar biasa Bang. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Terakhir boleh ya, sebelum aku sholat asar. Yes, apa itu Bang? Jadi, orang-orang yang mulia adalah mereka yang bisa membantu orang lain di saat dirinya pun sedang kekurangan. Saat ini kita semua sedang kekurangan. Kalau ingin menjadi orang yang dimuliakan olehnya, saat sekarang inilah saat tepat untuk membantu orang. Membantu tidak dengan uang. Yang Kok Tommy lakukan saat ini sudah bagian dari membantu orang lain. Menyapa orang, memberi doa, itu sudah membantu. Jadi ini corona adalah bulan istimewa di mana semua manusia harus kembali ke dalam cinta yang ada dalam dirinya. Maka bersyukurlah. Apabila kita berkeluh, maka kita akan runtuh. Apabila kita bersyukur, maka kita akan makmur. Rasanya cukup dulu kok ya, karena saya harus sholat asar. Bang, ya, satu kalimat dari Abang tentang surga Bang. Saya selalu senang mendengarkan kalimat itu. Di mana kita bisa menemukan surga Bang? Semua tempat adalah surga jika ada cinta di dalamnya. Jika engkau menghadirkan cinta Sang Maha Segala Maha, dimanapun engkau berada, engkau akan menemukan surga. Terima kasih Bang Rani Badri. Sehat selalu. Dan doa kami untukmu. Teman-teman bisa follow Instagram beliau. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu Bang Rani. Sholat asar dulu. I love you.